Seorang anak pengemis ini sedang minta uang. Seorang pria ini lagi mendorong dia hingga jatuh. Sopir truk kargo merasa marah. Lari ke dia untuk lihatnya, anak ini telah terluka. Dia berlari untuk berbicara tentang moralitas, tapi pengemudi itu minta dia pergi. Dia buka pintu mobil, pegang tangan seorang pria itu. Tarik dia keluar dan tamparnya berulang kali. Tak berniat berhenti. Pria yang kenalnya selama 30 tahun hampir tak bisa menariknya kembali. Tiba-tiba dia melihat mata gadis malang itu. Jadi telah memecahkan kaca mobil. Seorang ini bernama Jai. Hobinya adalah memukul. Tapi kali ini dia telah mengalami masalah. Orang yang dipukul itu adalah orang kaya. Bosnya adalah pemimpin terkenal di masyarakat setempat. Sesuatu hari, Jai ajak orang akrab ke taman hiburan. Ketika pria ini lihat dia telah memanggil orang datang. Tapi saat ini Jai telah ajak cucunya beli makanan. Premanisme datang lihat tak ada Jai di sana. Mulai menggertak dua kakak perempuannya. Bos telah memanggil juniornya. Merobek bajunya. Kakak perempuan Jai tak tahu apa yang sedang terjadi, takut hingga nangis. Saat ini, bos bilang dia cepat manggil Jai datang ke sini. Sekarang dia merasa lebih takut. Dia tak takut orang di depan matanya. Tapi takut adiknya pulang akan pukul mereka hingga mati. Saat ini, Jai pulang dengan kejam. Kalau tak ada yang mengejutkan, mereka akan dipukuli. Dia datang di depan kakaknya. Wajah ini kalau aku lihat aku juga takut. Tiba-tiba ada orang yang menariknya. Jai pegang tangan seorang pria. Lalu serangan terus-menerus. Balikan orang itu dan lagi pukul. Lihat matanya yang besar. Satu menginjak-injak saja sudah cukup bikin semut mati. Dia lagi mengalahkan satu orang. Satu orang lagi. Bos tak bisa lihat lagi. Buru-buru memberi Jai pukulan yang menyakitkan. Orang ini juga sangat kuat. Saat ini, Jai jatuh pada kondisi yang bahaya. Bos datang. Tapi Jai tak pantang menyerah. Bikin bos terkejut, apa itu sih? Dia lagi beri Jai sebuah pukulan. Tiba-tiba seorang junior diseret masuk. Dipukul di dahi. Lalu dipegang di tengkuk dan dilempar. Jai putar kepalanya lalu guna auman singa. Orang ini sulit untuk melarikan diri. Kemudian Jai pegang lehernya. Lempar dia ke danau. Orang itu dilempar ke atas. Seperti burung kecil. Setelah diseret, yang lain juga menerima pukulan yang sama. Terus dengan sebuah pukulan. Giginya yang baru ditanam minggu lalu tampaknya dibuang. Dia pegang tangan juniornya dan mulai mematahkannya. Mematahkan ke atas, ke bawah. Tak bisa mematahkan. Tiba-tiba dia dipukul. Dia lempar orang itu ke mesin permainan. Saat ini, bos bangun. Tercengang sementara. Kemudian hubungi dengan bosnya. Katakan bos cepat. Bawa 3000 junior ke sini. Bosnya bilang di tempat mereka. Tak ada mobil jadi tak bisa datang. Harus gimana? Atau bawa ke rumahku. Bawa ke sini agar aku berurusan dengan dia. Dia tak ada cara lain. Setelah berdoa langsung melarikan diri. Jai tiba-tiba kejarnya. Ketika keluar juga mendobrak pintu. Di jalan lagi bertemu dengan junior yang lain. Jai berikan dia pukulan. Orang itu memukul kepalanya pada kuda kayu dan jatuh. Bos itu akhirnya lari ke villa. Lihat ada banyak orang di pihaknya jadi sangat aman. Tiba-tiba pintu ditendang keluar. Semua juniornya jatuh. Dia ambil pulpen. Langsung colok pada orang-orang itu. Bos dipegang oleh orang lain untuk meminta bantuan. Lalu keduanya ditarik keluar. Akhirnya bisa tangkap dia. Nama sialan ini. Tiba-tiba dia ditargetkan oleh dua pistol. Mata dan hidungnya. Pria bisa menahan penghinaan. Jai diantar ke kantor polisi. Saat ini, bos preman itu juga datang. Dia memerintahkan polisi untuk membebaskan Jai. Polisi-polisi itu tak bilang apa-apa hanya langsung membebaskan. Tapi ketika Jai keluar dari kantor polisi, di depannya ada ratusan orang. Siap mengajarnya. Ada ribuan preman di depan kantor polisi. Hanya karena satu orang yang spesial dibebaskan. Niatnya bukan untuk jemput pria ini. Tapi untuk pukulnya. Lihat adegan ini. Jai sangat tenang. Dia dulu adalah prajurit berpengalaman. Pernah membunuh lebih dari 3000 orang hanya dengan tangan saja tanpa senjata. Mengalahkan orang-orang ini tidak bisa dikatakan mudah. Tapi lebih mudah daripada makan kue. Bos dari pihak lain mengatakan. Hanya dengan kamu saja tapi berani memukul saudaraku. Mari lihat apakah aku mematahkan kakimu hari ini. Tiba-tiba Jai diserang dengan sembunyi-sembunyi.
Lalu Jai dipukul hingga jatuh. Bagaimana, kamu lebih lemah kan? Aku memujimu begitu banyak. Kau tak bisa menamparkan wajah kau sendiri. Persiapan siswa. Tongkat itu terlihat seperti terbuat dari permen. Kok crispy banget? Tiba-tiba dia melompat. Bikin bos terkejut. Perang akhirnya dimulai. Jai menarik tongkat kayu dan menjatuhkan juniornya. Mereka dilempar. Kemudian mencengkeram kerahnya dan melemparkannya ke bawah. Dan melemparkannya hingga 5-6 meter. Saat ini juniornya seperti bebek kejutan. Berlari dengan panik. Jai fokus menangani mangsanya sendiri. Dia pegang kerah dan membuangnya. Lalu melemparkannya ke tanah seperti mengangkat anak ayam. Jai angkat dia dan bilang, "Apakah aku telah menghormati kamu? Beraninya kau bahkan memukulku. Selain itu, kau juga tak lancar pukul kan?" Setelah mengatakan itu, dia dilempar ke dalam mobil. Orang yang kejam seperti Jai. Ternyata adalah seorang pria yang baik hati. Pacarnya adalah orang cacat yang optimis bernama Suman. Tapi saat ini di sekolah. Pacarnya ingin bunuh diri. Ternyata hari ini Suman ada ujian penting. Tapi kakak laki-lakinya yang tuliskan jawaban untuknya tak bisa datang karena kemacetan. Saat itu, Jai sedang diblokir di kantor polisi. Tak bisa hubungi. Dia minta bantuan orang di jalan tapi tak ada yang memperhatikannya. Akhirnya harus masuk ruang ujian. Dia berusaha guna mulut untuk buka halaman ujian. Dia mencoba berkali-kali. Tapi tak bisa menulis. Sempat ujian ini 5 tahun baru ada 1 kali. Pikiran yang buruk juga muncul setelah itu. Jai dengar berita tentang sekolah itu. Setelah tiba di sekolah itu dengan berani berlari ke pacarnya. Ketika dia sampai di lantai kedua dengar suara berteriak semua orang. Suman telah melompat ke bawah. Saat ini kakaknya juga datang. Lihat adiknya meninggal secara tragis, dia sangat sedih. Jai lebih sedih. Alasan Rohan macet. Bikin semua orang marah. Polisi memblokade jalan selama 3 jam. Untuk memberi jalan bagi seorang gadis adalah anak pejabat. Jika dia tidak melakukan ini, adiknya tak mati. Kemudian dia pergi ke kantor polisi untuk minta penjelasan. Tapi polisi telah bilang ke petugas. Tak lama setelah itu, Rohan dibunuh. Pembunuh adalah Patil. Ternyata Patil adalah antek pejabat itu. Semua ternyata tak sesederhana itu. 1 hari kemudian, sesuatu telah terjadi di keluarga Jai. Ibunya ditabrak oleh kendaraan kargo. Kakak perempuannya tahu pelakunya preman. Yang menyinggung Jai melakukan. Dia takut anaknya juga kena masalah. Jadi bilang Jai sampai ke tempat mereka untuk minta maaf. Setelah datang ke villa, Jai lihat pejabat. Tapi dia tak tahu Suman mati karenanya. Patil bahkan menamparkan Jai berulang kali. Tapi setelah lihat kakaknya, dia telah menderita. Petugas itu tiba-tiba mengakui. Jalan diblokir olehnya. Jadi bikin pacar Jai bunuh sendiri. Bukan hanya tak merasa bersalah tentang ini. Tetapi juga menertawakan pacarnya. Katakan Suman adalah orang cacat. Jika Jai bisa terus bersabar, aku akan memberinya pukulan juga. Saat ini dia kengan Suman. Kemarahan yang membara. Jai berteriak. Sebuah tamparan telah mengetuk Patil. Lalu pukul juniornya yang terbang sejauh 20 meter. Gunakan kepala untuk mendorong orang lain ke dalam bel. Pegang leher dan melemparkan orang lain ke atas. Dia langsung jatuh ke meja. Pada saat ini, Patil dicekik sampai tidak bisa bernafas. Saudara perempuan mengatakan penjabat bahwa, "Kamu sudah setua begini. Apakah yang kamu lakukan adalah apa yang seharusnya dilakukan manusia? Tidak menghormati siapapun. Kamu sudah tahu betapa kuatnya adikku. Jika kamu berani menyentuh anakku, kamu pasti akan kehilangan nyawamu." Astaga, aman sekali punya adik seperti ini ya. Kedua saudara sudah pergi dengan tenang. Tapi beberapa hari kemudian lagi terjadi masalah. Anaknya sudah ditangkap. Orang tua itu benar-benar belum melihat peti mati tanpa meneteskan air mata. Ini adalah penyelamatan terlembut yang pernah aku lihat. Cucunya diculik. Ketika dia menyelamatkan cucunya, dia ditekan ke rel kereta oleh mobil. Tidak tahu kenapa mobilnya juga ikutinya. Tiba-tiba kereta api mendekat. Jai sudah mengambil momentum untuk keluar dari rel kereta. Tapi mobilnya telah ditabrak parah. Pada saat ini, kelompok preman pergi ke tempat yang indah. Dia mengemudikan motornya menanjak. Batunya terlempar yang buat pria itu jatuh ke sungai. Dia pasti menyesal dilahirkan. Saat ini, Patil sudah mengendalikan cucunya. Jai meningkatkan kecepatan tertinggi.
Sepeda motor terpental, dia menendang sepeda motornya. Patil dihancurkan oleh sepeda motor. Di rumah pejabat. Suasana sangat senang. Ah bukan, suasana di sini sangat bermartabat. Aku juga baru kenal Patil ini. Terlihat seperti antek. Tetapi sebenarnya adalah menantu. Ayah mertua Patil bersumpah bahwa harus berurusan dengannya dalam waktu 2 hari. Pada saat ini di pihak Jai. Dia menerima telepon dari parlemen. Parlemen mengatakan bahwa musuh dari musuh adalah teman. Dia juga menggangguku. Atau haruskah kita bekerja sama untuk menghadapinya? Aku untuk balas dendam, sedangkan kamu untuk menghilangkan akibat buruknya. Jai tahu bahwa akan menghadapi kesulitan nantinya. Jadi sudah setuju. Pada hari itu, parlemen mengunjungi rumah pejabat sebagai tamu. Sebenarnya untuk mengamati situasi. Sedangkan Jai sedang menunggu sinyalnya di pintu. Parlemen melihat kesempatannya. Jadi mulai sengaja mengatakan hal-hal untuk membuatnya marah. Tanpa diduga parlemen ditikam. Dia sudah berikan tanda. Jai tiba-tiba dipukul. Dia memukul kembalinya. Sudah menghindari serangan itu. Lalu gunakan lututnya untuk melumpuhkan pria lain. Jendelanya juga pecah. Setelah masuk rumah, dia mengambil vas dan membenturkan kepalanya ke orang itu. Memukul kepada kelapanya. Berbalik dan tekan 2 pukulan lagi. Ketika dia bisa melompat, dia pelan-pelan lagi. Setelahnya, memukulnya berulang kali menyebabkan wajahnya menjadi cacat. Mencengkeram leher pejabat itu dan berteriak di telinganya. Gunakan kepalanya untuk menjatuhkannya. Dia jatuh di sofa. Kemudian dia membantu parlemen yang terluka untuk masuk ke mobil. Pejabat itu sangat marah. Perintah bawahannya. 30.000 orang. Cepat bunuh Jai. Jai sedang bersembunyi di pabrik terbengkalai. Panggil ambulans untuk parlemen. Dia merasa bahaya datang kepadanya. Lalu diam-diam menutup pintu mobil. Sekarang 1000 preman telah muncul. Perang akan segera dimulai. Jai memegang tongkat besi. Dengan cepat mengalahkan puluhan preman. Lalu hanya dengan 1 tendangan, 3 orang lagi terbunuh. Tutupi kepalanya dengan tangan dan terus jatuhkan 2 lagi. Hanya dengan jentikan tangan, puluhan orang jatuh. Yang tersisanya dilempar ke jeruji besi. Dia menjepit pria itu dan mengambil pisaunya. Seseorang bergegas di belakang. Dia mengambil sesuatu. Membuangnya, merobohkan semua orang. Lempar mobil belanja. Pada saat ini, seorang pria dengan tongkat kayu datang. Dia menggunakan tongkat kayu untuk mengendalikannya. Lalu gunakan tongkat kayu untuk menyerang. Tongkatnya sangat kuat. Sehingga 1 pukulan membunuh 1 orang. Dia menghentikan pisau dan meraih lehernya. Gunakan orang itu sebagai senjata untuk melempar ke depan. Lalu gunakan kakinya untuk menendang orang tersisa. Mematahkan leher orang itu. Orang-orang di dalam mobil tidak tahu apa yang terjadi. Berniat melakukan hal buruk. Tapi diseret keluar. Orang ini begitu naif. Selain itu, ada seorang pria yang memecahkan jendela. Ending orang itu tidak perlu dipikirkan, sudah sangat jelas. Ada lagi seorang datang. Meraih lehernya dan melemparkannya keluar. Saat ini dokter mengatakan pasien tidak bisa menahan lagi. Harus pergi ke rumah sakit segera. Jai tutup pintu mobil dan melindungi mereka. Dokter itu bertanggung jawab mengemudi. Tetapi dia tidak tahu cara mengemudi. Ada lagi seorang preman datang. Dia merasa agak lelah. Tendang mobil dengan keras. Orang itu sudah dikalahkan. Mereka akhirnya dapat berangkat ambulans. Jai juga cepat menyusul. Tiba-tiba 2 orang lewati. Dia pikir itu musuh. Jadi dia melompat turun. Menghancurkan kaca mobilnya. Kemudian mobil menabrak dinding. Dia jatuh juga. Pada titik ini polisi muncul. Mereka dikirim oleh pejabat itu. Seorang polisi mengarahkan pistol padanya. Sementara 2 lainnya berselisih. Dia mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan pistol. 2 polisi itu masih berjuang. 2 kelompok bergegas untuk saling mengalahkan. Jai menendang dengan keras. Polisi itu jatuh ke belakang. Kedua orang itu telah dikalahkan. Polisi yang baik hati mau membantu mereka. Tapi tiba-tiba diserang dari belakang. Dibunuh dengan 2 tembakan. Pada saat ini, bos terakhir muncul. Dia adalah anak pejabat. Setelah dia turun dari mobil, sekelompok preman datang. Para preman melihat mereka memiliki senjata. Tetapi tetap menyerang. Akhirnya amunisinya habis. Hanya bisa langsung bergegas ke pertempuran. Polisi bergegas maju.
Jai menjatuhkan satu orang hanya dengan satu pukulan. Blokir serangannya dan terus kalahkan orang lain. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba bergegas. Dia kehilangan kendali, dipukuli berulang kali. Dia serangan balik mendadak. Menghindari serangan dan meraih kakinya. Lempar dia sejauh 3 meter. Dia terus menyerang tetapi ditendang di bagian dada. Dan dipukul di kepala dengan batu bata. Dan ditendang jauh ke belakang. Dia marah dan terus memukul. Mendorongnya ke tiang. Dan seluruh rumahnya runtuh. Gadis itu ingin bergabung juga. Jai sudah mengendalikannya. Tiba-tiba dia mengambil satu baja. Sial, Jai ditusuk. Oh bukan. Dia sudah menikam adiknya. Sayangnya seorang gadis cantik. Sekarang ekspresinya sepertinya ingin menelan Jai. Dia merobek bajunya. Memamerkan otot yang sempurna. Tidak tahu kenapa. Jai juga melepas bajunya. Orang seberat 8 pon, orang setengah pon. Tapi melihat dengan teliti akan menemukan. Mereka sama dalam kekuatan. Jai berhasil mengendalikannya. Tapi didorong kembali ke tanah. Pada saat ini, Jai sudah menikamnya dengan tongkat besi. Dia jatuh tepat setelah itu. Jai pergi ke daerah kumuh untuk meminjam baju. Mempersulit orang miskin, sudah sulit. Membuatnya semakin sulit. Sekarang dalam perjalanan ribuan preman sedang mencarinya. Dia siap ditemukan. Tapi dia tidak bisa melawan lagi. Tiba-tiba ada satu mobil datang dan membantunya. Tapi kelompok preman lari lebih cepat daripada mobilnya. Jai sekarang sangat putus asa. Tiba-tiba sebuah tank muncul. Menabrak mobil preman. Kemudian prajurit lainnya mulai menembak. Para preman dikalahkan satu persatu. Mereka panik melari. Halo, istirahat. Tank kemudian mengawal kendaraan itu ke rumah sakit. Apa itu terkenal? Jai di kamar rumah sakit hampir pulih. Pejabat jahat itu dikepung dan dipukuli oleh orang-orang. Jai kemudian menjadi pahlawan kota. Orang biasa memanggilnya Dewa Perang.